Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, Alhamdulillah pada hari ini, insyaallah kita akan memulai kajian khataman membaca terjemah Al-Quran beserta dengan tafsir Al-Muyassar, yang mana sebagaimana yang sudah saya informasikan ya di grup kajian Ummahat dan juga di grup-grup kajian tahsin online yang saya ampu, bahwa halaqah kita ini terselenggara dengan tujuan adalah saya menunaikan amanah dari guru saya, Al-Ustadz Rikrik Auliaur Rahman hafizahullahu ta'ala, untuk mendapatkan ijazah sanad dari para ulama mufassirin atau dari para ulama ahli tafsir, yang mana alhamdulillah kemarin beliau sudah mengirimkan ijazahnya dengan syarat yaitu tadi saya harus melakukan kajian seperti ini, dan mungkin ibu-ibu bisa melihat ini bentuk dari dari ijazahnya. Ya, seperti ini. Dan ini ijazah ini kebanyakan dari ulama-ulama mufassirin atau ahli tafsir dari India, dari India, ya. Dan nama saya ada yang paling bawah, ibu-ibu ya, yang paling bawah yang berwarna hijau, dan guru saya Al-Ustadz Abu Abdillah Rikrik Auliaur Rahman As-Suryanji, itu yang berada di atas persis saya. Dan ibu-ibu rahimakumullah, ijazah ini mungkin nanti bisa saya berikan kepada ibu-ibu yang rutin hadir ya, yang rutin hadir, mungkin kehadirannya dari awal pengajian atau dari awal khataman ini hingga nanti juz 30 selesai, ya mungkin kehadirannya 80%. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, apabila ingin mendapatkan ijazah ini ya, untuk penyemangat untuk ibu-ibu dalam belajar, dalam menuntut ilmu, maka saya mewasiatkan agar rajin-rajin mengikuti majelis ini. Insya Allah majelis khataman ini kita lakukan sebulan 2 kali ya, setiap pekan genap ya, setiap pekan genap. Nah, adapun di kajian kita atau di halaqah online kita ini terbagi 2 golongan ya ibu-ibu ya. Ada golongan yang pertama, ini golongan yang memang murid-murid saya langsung, ini ibu-ibu atau ummahat yang mengikuti halaqah tahsin online yang saya bina. Maka murid-murid saya ini saya khususkan ya untuk mendapatkan keutamaan dalam membaca terjemah Quran beserta dengan tafsir Al-Muyassarnya. Adapun ibu-ibu yang lain maka bisa menyimak ya, bisa menyimak, kecuali murid-murid saya dari kalangan ummahat yaitu berhalangan atau tidak bisa hadir. Mungkin nanti saya akan tunjuk siapapun yang berkenan untuk membaca terjemah Al-Quran beserta dengan tafsir Al-Muyassarnya. Dan sebagaimana yang sudah diinformasikan ibu-ibu, bahwa untuk memudahkan ya ibu-ibu ya, untuk biar ibu-ibu tidak keluar uang banyak, kita menggunakan aplikasi Tadabbur, Quran Tadabbur karangan Al-Ustadz atau proyek Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, yang mana bentuk aplikasinya seperti ini ibu-ibu rahimakumullah. Sebentar, bagi ibu-ibu yang mungkin belum mendownload, bisa mendownloadnya ya.
bisa ada di apa namanya di Google di Play Store. Nah, bentuknya seperti ini. Baca Quran Tadabbur. Nah, nanti ibu-ibu rahimakumullah, kita hanya fokus untuk membaca terjemahnya saja. Jadi nanti ibu-ibu pilih dari, kita kan baca dari juz awal dari suratul Fatihah ya. Lalu nanti klik yang sebelah kanan yang tumpukan buku, nanti keluar dari ada tafsirnya, ada terjemah dan ada tafsirnya. Nah, tafsirnya tinggal kita pilih Al-Muyassar. Nah, jadi nanti petugas qori atau qoriahnya, pembacanya hanya membaca terjemahnya, lalu membaca terjemah tafsir Al-Muyassar seperti ini. Ya. Dan selain itu, ibu-ibu rahimakumullah, insya Allah nanti kita akan mengambil pelajaran ya dari mungkin. Jadi Al-Quran itu, ibu-ibu ada maktoknya, ada ibaratnya ada subbahasan. Nah, setiap nanti beberapa ayat kita akan ambil pelajaran dari ayat yang sudah dibaca beserta dengan tafsirnya. Yang mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan keistiqomahan ya, dan diberikan kesabaran karena majelis ini sepertinya akan panjang karena kita akan membahas dari suratul Fatihah hingga surat An-Nas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita usia panjang di atas kesehatan dan ketakwaan serta keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Untuk halakoh atau majelis hari ini, pembacanya ada 3 orang ya, ibu-ibu ya. Ada Ibu Eka, Umu Ibrahim, Ibu Sri Kumala Dewi. Sudah hadir semua pembacanya? Saya sudah, Ustaz. Ibu Sri sudah hadir, Ibu Eka sudah hadir, Umu Ibrahim sudah hadir. Alhamdulillah. Baik. Untuk memuliakan yang kita dahulukan yang lebih tua ya. Ibu Eka silakan dibaca terjemah dan tafsir Al-Muyassar surat Al-Fatihah. Sebentar, Ustaz. Caranya gimana, Ustaz? Tadi maaf buka itunya. Ibu, Tadi iya nggak apa-apa. Ibu, nah itu lihat di Google Meet sudah saya udah di download, Google Meet, Ustaz. udah download. Ya. Nah, Ibu buka. Al-Fatihah. Pilih yang baris ayat, Bu, bukan yang mushaf Madinah, bukan. Oke, udah Ustaz. Udah. Nah, pilih yang, kalau tafsirnya pilih yang Al-Muyassar. Yang pilih tafsirnya tuh yang mana nih? Nah, itu yang saya bingung tuh, yang pilih tafsirnya di mana nih Ustaz tafsirnya ini? Geser ke bawah, Ibu. Udah ketemu belum? Geser ke bawah. Udah ini Al-Fatihah udah geser ke bawah, udah scroll ke bawah kan Ustaz? Ada nggak? Apa? Ada nggak? Gambar tumpukan buku. Nih. Ibu lihat layar dulu deh. Lihat layar Google Meet-nya, ada nggak? Ibu kembali ke Google Meet. Ke Google Meet. Ke Google Meet, bentar Ustaz. Mana keluar? Iya, belum terbiasa. Sudah, Ibu? Terus yang... Ibu, ini ngelihat nggak saya melakukan presentasi? Iya, udah lihat. Ibu baca yang dari situ aja. Nanti saya yang bantu. Oh, gitu. Baca. Yang terjemahannya Ustaz ya? Iya, terjemahannya saja. Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus, pada saat memulai bacaan Kitabullah dengan basmalah,
dan para ulama sepakat bahwa basmalah merupakan salah satu dari surah An-Naml. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah basmalah merupakan ayat tersendiri pada permulaan tiap-tiap surah ataukah hanya ditulis pada tiap-tiap permulaan surah saja, atau apakah basmalah merupakan bagian dari satu ayat pada setiap surah atau memang demikian dalam surat Al-Fatihah, tidak pada yang lainnya, ataukah basmalah sengaja ditulis untuk memisahkan antara satu surah dengan surah lainnya, sedangkan ia sendiri bukanlah merupakan suatu ayat. Mengenai masalah ini banyak pendapat yang dikatakan oleh ulama, baik itu salaf maupun khalaf. Pembahasannya mana tadi nih? Maaf. Ibu, mohon maaf. Mohon maaf, saya salah Ibu. Tadi yang saya klik itu Ibnu Katsir. Ini ulangi lagi Bu, yang Al-Muyassar. Aku mulai membaca Al-Quran. Ya. Kepanjangan kalau Ibnu Katsir. Baik Ustadz. Aku memulai Al-Quran dengan menyebut nama Allah, sekaligus memohon pertolongan kepadanya. Allah adalah nama bagi Rabb, tabaraka wa ta'ala, yang disembah dengan hak, bukan selainnya. Selainnya Allah adalah nama Allah yang paling khusus. Tidak ada selainnya yang berhak menyandang namanya ini. Ar-Rahman, pemilik rahmat yang umum, di mana rahmatnya mencakup seluruh makhluk. Apa ini? Makhluk. Maaf, tertutup ini Ustaz. Iya, makhluk. Ar-Rahim. Ar-Rahim, Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ini adalah dua nama Allah di antara nama-namanya yang lain yang menetapkan sifat Rahman rahmat bagi Allah, rahmat Allah bagi Allah Ta'ala sesuai dengan kebesarannya. Iya. Lalu yang kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oke. Sanjungan kepada Allah dengan segala kesempurnaan sifatnya, pujian kepadanya atas nikmat-nikmatnya, baik yang lahir maupun yang batin, agama maupun duniawiyah. Ayat ini juga menjadi perintah dari Allah kepada hamba-hambanya agar memujinya. Dialah semata yang berhak dipuji, dan dialah pencipta seluruh makhluk yang mengurus segala perkara mereka, yang memelihara seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya, dan memelihara wali-walinya dengan iman dan amal soleh. Ayat ketiga, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, pemilik rahmat umum, di mana rahmatnya merupakan seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim, Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah dua nama Allah di antara nama-namanya. Iya. Yang keempat yaitu menguasai hari pembalasan. Hanya Allah semata penguasa hari kiamat yang merupakan hari dibalasnya segala amalan. Dibacanya ayat ini oleh seorang muslim di setiap rakaat salatnya, mengingatkan kepada hari akhir, mendorongnya untuk bersiap-siap dengan amal solih, dan menahan diri dari dosa-dosa dan keburukan-keburukannya. Ayat yang kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Sesungguhnya kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu. Kami juga memohon pertolongan hanya kepadamu semata dalam segala urusan kami. Segala perkara di tanganmu
tidak seorang pun yang memilikinya sekalipun hanya seberat zarah. Ayat ini merupakan dalil yang menetapkan bahwa seorang hamba tidak boleh memberikan salah satu bentuk ibadah seperti doa, istighosah, istighosah, mohon penyelamatan dan kondisi sulit. Dari kondisi sulit. Mohon penyelamatan dari kondisi sulit. Menyembelih dan tawaf melainkan hanya kepada Allah semata. Ayat ini mengandung obat bagi hati dan ketergantungan kepada selain Allah dari penyakit riya, pamer, ujub, bangga diri, dan takabur, sombong. Iya. Yang keenam, tulisannya belum ada, Ustadz? Belum ada. Tunjukilah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami, bimbinglah kami, berilah taufik kepada kami ke jalan yang lurus, serta teguhkanlah kami di atas jalan itu, hingga kami berjumpa denganmu. Jalan yang lurus adalah Islam, yaitu jalan yang terang yang membawa ke keridhaan Allah, kepada keridhaan Allah, membawa kepada keridhaan Allah dan surganya. Jalan yang dibawa oleh penutup para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada jalan menuju kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan beristiqomah di atasnya. Yang ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan orang-orang yang telah Engkau limpahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, Shodiqin, syuhada, bukan Shodiqin, Siddiqin. Siddiqin, syuhada, dan orang-orang solih. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan teguh berjalan di atasnya. Janganlah Engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang meniti jalan orang-orang yang dimurkai. Yaitu orang-orang. Ustaz, ini kok hilang nih ininya saya. Maaf. Aduh. Ini ya, oke. Saya ulangi lagi, yaitu orang-orang. Bentar Ustaz, mana tadi ya? Yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya. Mereka adalah orang Yahudi dan orang-orang yang sejenis dengan mereka. Dan orang-orang yang tersesat, mereka adalah orang-orang yang tidak mengambil petunjuk karena kebodohan sehingga mereka tersesat di jalan yang lurus. Mereka adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengambil jalan mereka. Iya, hasbuk. Jazakillahu khairan Ibu Eka. Ya. Mungkin perdana jadi grogi ya Bu ya. Iya Ustaz. Baik, Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan mengambil pelajaran dari suratul Fatihah ini. Suratul Fatihah adalah ibu-ibu surat yang agung, surat yang memiliki banyak nama. Di antara namanya adalah As-Salah, Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab atau Asy-Syifa. As-Salah itu artinya salat. Kenapa dinamakan dengan As-Salah atau dinamakan dengan salat? Karena surat Al-Fatihah dia itu merupakan rukun salat yang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada salat bagi siapa saja yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Dan dinamakan Fatihatul Kitab karena memang dia itu, atau Al-Fatihah, karena dia diletakkan di depan mushaf. Jadi kalau kita buka, ibu-ibu rahimakumullah, yang muncul lebih dulu itulah Al-Fatihah. Lalu yang ketiga,
Atau yang keempat, itu disebut asyifa, ya, itu disebut dengan obat. Ya, kenapa disebut dengan obat? Karena suratul Fatihah ini bisa kita gunakan untuk ya wasilah obat, itu untuk meruqyah. Jadi kalau misalkan kita sedang sakit, ya baik secara medis, ya ibu-ibu rahimakumullah, ataupun mungkin kita terkena gangguan sihir secara gaib, maka kita bisa menggunakan suratul Fatihah ini untuk digunakan sebagai obat atau sebagai penyembuh dengan cara ruqyah. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, ya, pelajaran berikutnya adalah hendaknya setiap membaca isti'adah atau basmalah, ketika membaca Al-Quran, kita menghadirkan rasa memohon perlindungan dari setan dan pertolongan kepada Allah agar bacaan Al-Quran kita bisa bermanfaat dan diamalkan. Karena tujuan kita membaca Al-Quran adalah ibu-ibu rahimakumullah, ya, agar bacaan Quran itu bermanfaat. Di antaranya adalah dengan diamalkan. Lalu yang kedua, tidak boleh memberi nama dengan Allah atau Ar-Rahman atau Rahman kepada manusia. Nggak boleh. Kita ngasih nama anak kita dengan Allah, kita kasih nama anak kita dengan Ar-Rahman atau dengan Rahman, itu tidak boleh. Boleh, tapi harus diidofahkan. Harus disandingkan dengan kata abdun. Jadi, abdun Rahman atau abdur Rahman. Nah, cuma masalahnya ibu-ibu yang saya muliakan, kita ini hidup di Indonesia. Kalau ada nama Abdurrahman, yang dipanggil cuma Rahmannya doang. Rahman, itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan ada orang namanya Abdurrahman, kita panggil namanya Abdurrahman dengan lengkap. Atau kita panggil dengan Abdur saja. Tidak masalah. Ya. Tapi kalau dia panggil nama Rahman saja, ini tidak boleh. Adapun untuk nama Ar-Rahim atau Rahim, ya kita kasih nama orang Rahim itu boleh, ya. Jadi tidak boleh kita kasih nama orang dengan Allah atau Rahman, itu tidak boleh. Adapun dengan nama Rahim itu boleh. Dan dengan nama-nama Allah yang lain, ibu-ibu rahimakumullah, itu boleh dinamakan asal dengan ada abdun di depannya. Ya, abdun boleh. Misalkan anak kita mau kita kasih nama Abdur Razzaq, itu ada nama Allah. Ar-Razzaq, ya dengan kata abdun, Abdur Razzaq, itu boleh. Tapi kalau kita kasih Ar-Razzaq, itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Kemudian saat membaca suratul Fatihah, terutama ketika sholat, ibu-ibu, maka kita harus berusaha untuk memahaminya dan khusyuk. Terutama ketika membaca ayat 5 hingga ayat 7. Ya. Karena di ayat 5 merupakan inti dari tujuan kita diciptakan. Yang bunyinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami ya beribadah. Hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, inilah inti di antara kita diciptakan, ibu-ibu ya. Tujuan kita hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang ke-6 juga ayat yang ke-7 adalah ayat yang berisi permohonan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas Islam dan Sunnah, ya, agar kita tidak seperti orang Yahudi, agar kita tidak seperti orang Nasrani. Lalu yang berikutnya, wajib, ibu-ibu rahimakumullah, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari suratul Fatihah, terutama dari sisi bacaan. Karena suratul Fatihah adalah rukun, ya ini rukun qauli, ya. Rukun qauli itu rukun yang diucapkan, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, rukun qauli itu bukan hanya suratul Fatihah saja. Ada takbir, ya, ada tahmid, ada bacaan sujud, bacaan ruku, ya, dan seterusnya. Karena suratul Fatihah adalah rukun di antara rukun-rukun sholat. Pelajari suratul Fatihah hingga fasih, ibu-ibu rahimakumullah. Atau minimal tidak ada kesalahan yang fatal yang bisa mempengaruhi kualitas sholat kita. Ya.
Dan ini hukumnya wajib, fardu ain. Kalau kita nggak belajar, kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita berdosa. Ya, Ibu-ibu rahimakumullah. Taib. Berikutnya kita masuk ke suratul Baqarah. Ibu siapa? Ibu Sri Kumala Dewi, silakan dibaca. Alif Lam Mim. Baca bismillah dulu, Bu. Setiap awal pembaca baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini adalah huruf-huruf yang terpenggal yang ada di awal beberapa surah, mengandung isyarat kepada kemukjizatan Al-Quran. Dengan huruf-huruf ini, orang-orang musyrik ditantang dan mereka tidak kuasa menentangnya. Al-Quran hanya tersusun dari huruf-huruf tersebut, di mana bahasa Arab juga tersusun darinya. Ketidakmampuan orang-orang Arab untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, padahal mereka adalah orang-orang yang paling fasih, membuktikan bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran ini merupakan kitab yang agung yang tidak diragukan bahwa ia datang dari sisi Allah. Maka siapapun tidak patut meragukannya karena ia adalah kitab yang jelas. Orang-orang yang bertakwa mengambil manfaat darinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Merekalah orang-orang yang membenarkan keberadaan perkara gaib dan tidak bisa dicapai oleh panca indera dan akal karena hal yang gaib hanya bisa diketahui melalui wahyu yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Seperti iman kepada malaikat, surga, neraka, dan perkara-perkara lainnya yang telah dikabarkan oleh Allah dan dikabarkan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman adalah kata yang menyeluruh untuk menetapkan bagi keyakinan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik dan buruk. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Orang-orang yang membenarkan apa yang diturunkan kepadamu, wahai Rasul, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepadamu berupa hikmah, yaitu sunnah. Mereka juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul sebelummu seperti Taurat, Injil, dan lainnya. Mereka juga membenarkan alam kehidupan setelah kematian, termasuk apa yang ada di sana, berupa hisab dan balasan amal perbuatan. Mereka membenarkan dengan hati mereka dengan pembenaran yang terlihat dari lisan dan perbuatan mereka. Hari akhir disebut secara khusus karena iman kepada hari akhir merupakan pendorong seseorang melakukan ketaatan dan menjauhi hal yang diharamkan sekaligus juga menghisap diri. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut berjalan di atas cahaya dari Rob mereka dan meraih taufik dari Pencipta dan pemberi hidayah mereka. Mereka adalah orang-orang yang beruntung yang meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman.
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari apa yang Rabb-Mu turunkan kepadamu karena kesombongan atau keangkuhan, mereka tidak akan beriman. Baik engkau memperingatkan dan menakut-nakuti mereka, wahai Rasul, dari siksa Allah, atau engkau tidak melakukan hal itu, karena mereka tetap akan bersikukuh di atas kebatilan yang mereka pegang. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Allah telah menutup rapat-rapat hati dan pendengaran mereka. Allah telah meletakkan penutup di depan pandangan mata mereka disebabkan oleh kekufuran mereka dan pengingkaran mereka setelah sebelumnya mereka mengetahui kebenaran, sehingga Allah tidak membimbing mereka kepada petunjuk, dan bagi mereka siksa yang berat di dalam api neraka jahanam. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Di antara manusia ada sekelompok orang yang ragu-ragu dan bimbang di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang munafik yang berkata dengan lisan mereka, kami mempercayai Allah dan hari akhir, namun dalam hati mereka berdusta. Mereka tidak beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Karena kebodohan, mereka meyakini bahwa mereka bisa menipu Allah dan orang-orang beriman hanya dengan menampakkan iman dan menyembunyikan kekufuran. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, karena akibat tipuan mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Karena kebodohan mereka yang sangat, mereka tidak menyadari hal itu, disebabkan hati mereka benar-benar rusak. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dalam hati mereka ada kebimbangan dan kerusakan, sehingga mereka didera kemaksiatan yang menyebabkan hukuman atas mereka. Maka Allah menambah kebimbangan di atas kebimbangan mereka. Mereka yang meraih hukuman yang menyakitkan disebabkan oleh kedustaan dan kemunafikan mereka. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Bila mereka dinasehati agar berhenti berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kekufuran dan kemaksiatan, membeberkan rahasia orang-orang mukmin dan menjadi penolong orang-orang kafir, maka mereka akan berkata dengan penuh kebohongan dan penentangan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Sesungguhnya apa yang mereka kerjakan dan mereka anggap sebagai perbaikan adalah perbuatan kerusakan. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya karena kebodohan dan pengingkaran mereka. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian seperti iman para sahabat Nabi, yaitu iman dengan hati, lisan, dan anggota badan. Maka mereka membantah dan berkata, apakah kami harus mempercayai seperti kepercayaan orang-orang lemah akal dan pikiran itu, sehingga kami dan mereka berada dalam kebodohan yang sama? Maka Allah membantah mereka dengan mengatakan bahwa justru merekalah orang-orang yang lemah akal, karena mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka pegang itu merupakan kesesatan dan kerugian. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok. Apabila orang-orang munafik itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka akan berkata,
Kami membenarkan Islam seperti kalian. Namun bila mereka meninggalkan orang-orang mukmin dan berkumpul bersama para pembesar mereka dari kalangan orang-orang kafir yang sombong kepada Allah, mereka meyakinkan bahwa para Mereka pemimpin itu meyakinkan para pemimpin itu Mereka meyakinkan para pemimpin itu bahwa mereka di atas agama kekufuran dan tidak meninggalkannya. Mereka mengucapkan hal itu kepada orang-orang mukmin hanya untuk merendahkan dan memperolok-olok orang-orang mukmin. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Allah memperolok-olokkan dan menangguhkan mereka agar mereka semakin sesat, bingung dan ragu-ragu, dan Allah akan membalas olok-olokan mereka terhadap orang beriman. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Orang-orang munafik itu telah menjual diri mereka dalam sebuah akad jual beli yang merugi. Mereka kemudian mengambil kekufuran dan meninggalkan keimanan sehingga mereka tidak memperoleh apa-apa. Bahkan mereka merugi karena tidak memperoleh hidayah dan itulah kerugian yang nyata. ya, jazakillahu khairan Ibu Sri. Hasbuk. Berikutnya Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim nanti cara bacanya baca terjemahnya dulu. Maaf, sebutkan nomor ayatnya dulu. Ayat surat Al-Baqarah ayat 17. Tadi kan baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 17. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Seterusnya, lalu ketika membaca tafsir Al-Muyassarnya, kita bilang maksud dari ayat ini, atau bisa langsung ngomong maksudnya, nah seperti itu. Ya. Paham Umi Ibrahim ya? Ya, baik Silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat ke-17. Terjemahannya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu memerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Maksud dari ayat tersebut adalah ini merupakan keadaan orang-orang munafik yang hanya beriman secara lahir dan bukan batin kepada risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka kafir sehingga mereka berada di dalam kegelapan kesesatan tanpa menyadari dan tanpa ada harapan untuk keluar darinya. Perumpamaannya mirip dengan keadaan beberapa orang di suatu malam yang gelap gulita. Salah seorang dari mereka menyalakan api yang besar untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun, begitu api tersebut menyala dan memerangi sekitarnya, api itu kembali padam, sehingga mereka dibakar kegelapan tanpa bisa Sehingga melihat mereka apapun. dibekap, bukan Baik, dibakar. sehingga mereka dibekap kegelapan tanpa bisa melihat apapun. Mereka tidak tahu jalan dan tidak pula mengetahui jalan keluar. Al-Baqarah ayat ke-18. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Maksud tafsir tersebut adalah mereka tuli dari mendengarkan kebenaran untuk selanjutnya meresapinya, bisu dari mengucapkan, dan buta dari melihat cahaya petunjuk. Karenanya mereka tidak mampu kembali kepada keimanan yang ditinggalkannya. Mereka mengganti keimanan dengan kesesatan. Al-Baqarah ayat ke-19. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Maksud tafsir tersebut adalah sekelompok orang-orang munafik yang lainnya di mana mengetahui kebenaran di suatu waktu dan meragukannya di lain waktu.
Keadaan mereka ini mirip dengan sekelompok orang yang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba hujan lebat mengguyur mereka. Hujan yang diiringi dengan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Raungan suara guru, kilatan halilintar, dan sambaran petir yang membuat mereka dalam ketakutan yang sangat sehingga mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka karena takut binasa. Padahal Allah meliputi orang-orang kafir. Mereka tidak akan bisa lolos darinya dan mereka tidak akan bisa melemahkannya. Al-Baqarah ayat ke-20. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maksud tafsir tersebut adalah kilatan halilintar yang sangat kuat hampir saja membutakan pandangan mata mereka. Sekalipun demikian, setiap kali halilintar bersinar, mereka berjalan di bawah sinarnya. Bila sinar tersebut padam, maka gelaplah jalan mereka sehingga mereka hanya bisa berdiri di tempat mereka. Sekiranya Allah tidak memberikan tempo kepada mereka, niscaya halilintar tersebut telah mengambil penglihatan dan pendengaran mereka. Allah kuasa untuk melakukan hal itu setiap saat, karena sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, hasbuki. Jazakillahu khairan, Ummu Ibrahim. Jazakallahu khairan. Baik, Ibu-ibu rahimakumullah, tadi kita sudah mendengar pembacaan terjemah Suratul Baqarah ayat 1 hingga ayat 20, beserta dengan tafsir Al-Muyassarnya. Kemudian kita akan mengambil pelajaran dari surat yang sudah kita baca tadi, atau dari ayat-ayat yang sudah kita dengar atau dibaca tadi ya. Pelajaran yang pertama, Ibu-ibu rahimakumullah, ayat pertama hingga ayat yang ke-20 ya, berisi kabar bagaimana keadaan 3 golongan dalam menghadapi atau menerima Al-Quran. Nah ini ibu-ibu 3 golongannya, golongan apa saja? Ada yang bisa jawab? Golongan pertama ada golongan apa? Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman. Ya, lalu yang kedua, orang-orang yang Munafik, orang-orang yang kafir. Yang ketiga, kafir. Golongan orang-orang munafik. golongan orang-orang munafik ya. Barakallahu fiik. Bagus Ibu ya. Ya, jadi ayat 1 hingga ayat 20 itu membicarakan 3 golongan tersebut. Bagaimana orang-orang beriman menghadapi Al-Quran atau menerima Al-Quran. Bagaimana orang-orang kafir menerima Al-Quran. Bagaimana orang-orang munafik menerima Al-Quran. Nah, yang kedua, ayat yang pertama atau ayat ke-1 hingga ayat yang ke-5 merupakan golongan orang-orang yang beriman. Ya, ayat 1 hingga ayat yang ke-5 itu penjelasan atau pengkabaran Allah bahwa bagaimana keadaan orang-orang beriman dalam menerima Al-Quran. Ya, secara global, ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang beriman itu menerima dan mengamalkannya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita mengakui diri kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Kita membaca Al-Quran, kita baca terjemahannya, kita baca tafsirnya, kita mengkhatamkannya bersama-sama. Tujuan terbesar kita, ibu-ibu, adalah untuk bisa mengamalkannya. Ya, Ustadz, kalau nggak bisa seluruhnya gimana? Kata para ulama, cobalah mendekat, sedidu, coba ngerapat gitu. Kalau kita nggak bisa ngamalin semuanya, tentu ibu-ibu ya, kita ini bukan makhluk yang sempurna. Kita ini banyak dosanya, banyak kekurangannya. Ya, kita mencoba untuk mendekat terus ya. Jangan sampai kita tuh semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Tidak, tapi kita berusaha terus. Ya, begitu. Lalu pelajaran yang ketiga, ayat 6 hingga ayat yang ke-7 merupakan golongan orang-orang kafir. Mereka menolaknya, maksudnya mereka itu menolak Al-Quran dengan sebab kesombongan dan kebodohan. Orang-orang kafir, ibu-ibu rahimakumullah, kenapa mereka tuh nggak nerima hidayah? Terutama di zaman Rasulullah ya. Kenapa mereka tuh nggak nerima hidayah Islam, nggak mau beriman? Karena mereka tuh nggak tahu. Sebabnya apa? Karena
Allah sudah mentakdirkan mereka tuh nggak beriman. Allah kan kunci hati mati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Kalau orang udah benci, ibu-ibu rahimakumullah, dia nggak akan mau dengar, nggak mau lihat, nggak mau merasakan, nggak mau memikirkan. Ya. Dan sebab yang kedua adalah kesombongan. Nah, ini faktor yang paling besar. Ya, sombong, nggak mau mendengar kebenaran, nggak mau menerima kebenaran, merasa dirinya udah ustadz, kalau salah nggak mau diingetin, ya. Kalau salah nggak mau nggak mau dinasehatin. Ya, ini keliru, ya. Udah jadi seorang muslim, melakukan kesalahan, ditegur sama orang kafir, padahal benar orang muslim ini salah. Ya, dia melanggar peraturan atau dia melanggar misalkan agamanya, tapi ditegur sama orang kafir dalam masalah kebaikan. Ya, dia sombong. Seperti itu. Apa sih orang kafir nasihatin saya? Ini tidak boleh, ya. Begitu. Lalu yang ketiga, ya, lalu yang keempat, ayat ke-8 hingga ayat yang ke-20. 8 sampai 20 berapa ayat tuh ibu-ibu? Ayat 8 sampai ayat 20. Itu kira-kira ada berapa ayat? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 13 ayat, ibu-ibu. 13 ayat merupakan golongan orang-orang munafik. Ya, 13 ayat, subhanallah, ini banyak sekali. Berarti dibanding sama orang kafir, orang munafik ini lebih apa, ibu-ibu? Lebih banyak, Ustaz. Lebih parah, ya. Lebih parah. Lebih banyak ayatnya Allah terangkan. Ya. Dan orang-orang munafik ini, ibu-ibu, mereka menolak Al-Quran secara batin. Batinnya nolak. Namun seakan-akan secara zahir mereka menerimanya. Dengan penuh kepura-puraan. Dan penuh dengan kedustaan. Allahu Akbar. Ya. Oleh karena itu, orang-orang munafik seperti ini akan mendapatkan siksa yang paling berat, yaitu mereka akan ditempatkan di neraka nanti, fiddarkil asfali minan nar. Mereka tuh nanti akan masuk neraka yang paling dalam. Dan ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang munafik itu disiksanya sama Allah 2 kali. Ya, di dunia dan di akhirat. Di dunia kayak gimana, Ustaz? Hati mereka itu bimbang terus. Orang-orang munafik itu hatinya nggak pernah tenang, nggak pernah khusyuk. Ibu-ibu rahimakumullah. Mereka mau begini salah, mau begitu salah, seperti itu. Ya. Lalu yang kelima, ibu-ibu rahimakumullah, ini penting sekali. Kita sebagai seorang muslim yang beriman, ini kita nih harus bersyukur. Ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, ya, atas nikmat hidayah Islam, iman, dan sunnah kepada Rasulullah Sallallahu dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Ya, berapa miliar orang sekarang ibu-ibu di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita yang hadir di majelis ini dan juga kaum muslimin mendapatkan hidayah secara cuma-cuma. Bayangkan ibu-ibu. Ya, hidayah secara cuma-cuma, orang tua kita muslim, ya, kita lahir, kita dibesarkan dalam keadaan muslim, di atas akidah yang sahih. Coba ibu bayangkan, teman kita mungkin ada yang di kantor atau ada yang di mana, dia lahir dalam keadaan Kristen, keadaan Yahudi, keadaan Buddha, Hindu, kasihan mereka. Nah, kita ini harus bersyukur. Dan cara bersyukurnya adalah dengan mencapai derajat takwa. Ya. Ketika kita ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, kita mencoba diri kita ini mencapai derajat takwa, yaitu selalu berusaha mengerjakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ibu-ibu ya. Jadi kita bersyukur nih. Jangan mentang-mentang udah Islam, udah iman, udah kenal pengajian, udah biasa dihadir majelis taklim, lalu kita tuh udahlah jalanin aja gitu, enggak. Tapi kita mencoba untuk meningkatkan ketakwaan terus, ya, begitu. Tentunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, ibu-ibu rahimakumullah, kekufuran dan kemunafikan
itu bisa menjangkiti seorang muslim. Ini saya ulangi ibu-ibu ya. Kekufuran dan kemunafikan itu bisa menjangkiti seorang muslim apabila dia terus-menerus menuruti fitnah syahwat, fitnah syubhat, dan godaan setan. Ya, saya ulangi lagi ibu-ibu ya. Kekufuran dan kemunafikan bisa menjangkiti seorang muslim apabila dia terus-menerus mengikuti fitnah syahwat, fitnah syubhat, dan godaan setan. Ya. Apa Bu? Coba ulangi lagi. Kekufuran dan Kekufuran dan kemunafikan bisa menjangkiti hati muslim dia terus apabila terus mengikuti hawa nafsu, terus syahwat, syubhat dan fitnah syahwat, syubhat, dan godaan setan. Barakallahu fikum. Bagus ibu ya. Nah, ada nggak obatnya Ustadz? Ada obatnya. Obatnya apa ibu-ibu? Satu aja obatnya, cuma menyeluruh. Ada yang tahu nggak? Obat dari 3 penyakit ini. Ibu-ibu yang lain pada diem aja nih. Ngantuk ya ibu-ibu ya? Apa jangan-jangan saya ditinggal sambil masak nih? Enggak ya Bu ya? Ada Ibu Vivi nih. Ibu Vivi coba dijawab. Obatnya apa Bu? Satu tapi menyeluruh. Ibu Vivi bilang istighfar. Masya Allah, bagus. Ada yang lain ibu-ibu? Silakan. Ibu Dian, mau jawab Ibu Dian? Ditebak aja Bu, nggak apa-apa, ini tebak-tebakan ibaratnya. Ibu Vivi tadi bilang istighfar. Ada yang mau jawab lagi obatnya apa? Selain istighfar? Rutin baca Quran kan? Baca ta'awudz. Masya Allah, Ibu Dina bilang tadi rutin baca Quran. Kalau dapat syubhat dari setan, godaan setan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus jawabannya. Tapi kurang menyeluruh ibu-ibu. Ya. Itu Baik. Ustaz, tasfiyatul nafas. Kata Ibu Dorotul ya, banyak-banyak muhasabah dengan tazkiyatun nafas. Ya, Masya Allah. Bagus Ibu. Tapi jawabannya kurang tepat. Jawabannya satu, Ibu ingat. Itu menuntut ilmu. Ya. Jawabannya kita belajar menuntut ilmu. Kemudian setelah itu kita beramal soleh. Ya. Kita udah belajar nih, udah tahu, kita beramal soleh. Nah, dengan ilmu tersebut, dengan amal tersebut, kita juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa. Ya, jadi obatnya cuma satu. Yang pertama, obatnya cuma satu, yaitu rajin-rajinlah kita menuntut ilmu. Ibu-ibu sekarang kita nih enak banget mau belajar, ya. Saya aja nih merasakan banyak kenikmatan ya. Ada streaming kajian masyaikh dari Timur Tengah, tinggal kita dengerin. Ya, kita nggak perlu keluar rumah ya. Skincare awet ya ibu-ibu ya. Kalau keluar rumah kan harus pakai ini, pakai itu ya biar kita tetap terjaga karena kalau keluar ibu-ibu ada debu, ada sinar cahaya matahari ya kan, yang tadinya udah glowing jadi nggak glowing lagi. Kita bisa dengar di rumah seperti ini. Ibu-ibu bisa sambil jagain anak. Ibu-ibu mungkin bisa sambil melakukan aktivitas yang lain. Masya Allah, ini nikmat. Ya. Jadi jangan sampai hari-hari kita nggak ada menuntut ilmunya. Ya, tentu dengan waktu yang proporsional, ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada kewajiban, ya, lakukan kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu, tapi juga ibu-ibu harus lengkapi hari ibu, satu hari itu ada kajian yang didengar, ada majelis ilmu yang dihadiri, ya seperti itu. Kemudian setelah kita belajar, tujuan kita belajar adalah kita tuh mengamalkannya, ya, bukan tujuannya tuh dipanggil orang yang alim, orang yang soleha, enggak. Biar nggak dibilang orang yang istiqomah, enggak. Cuma satu tujuannya, biar kita ini bisa ngamalin.
Nah, ilmu dan amal itu, ibu-ibu rahimakumullah, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah ridho sama kita, doa apa coba yang kalau kita panjatkan kepada Allah nggak didengar, nggak dikabulkan? Walaupun kita ini orang rendahan, ya, itu ibu-ibu, orang yang ya biasa-biasa saja. Tapi ketika kita menuntut ilmu ikhlas karena Allah, kita amalkan ikhlas karena Allah, kita minta apa aja sama Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho kepada kita. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, untuk pertemuan perdana kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin karena ini pertemuan perdana, ibu-ibu, jadi mungkin bacanya banyak groginya. Ya mungkin nanti setelah beberapa pertemuan, mungkin intonasinya juga semakin bagus ya. Terus bacaannya juga nggak banyak salahnya ya. Tadinya mau saya suruh sekalian baca sama ayatnya. Ini kalau baca artinya aja banyak salahnya tadi. Gimana baca ayatnya? Malah nanti khawatirnya makin lama ya ibu-ibu ya. Baik, sampai di sini ibu-ibu ada pertanyaan? Pelajaran kita bisa dicerna dengan baik ibu-ibu? Bisa insya Allah. Bisa insya Insya Allah. Allah ya Bu ya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan atau mungkin ibu-ibu kalau ada pertanyaan mengenai pelajaran kita bisa tanya di grup kajian Ummahat online ya, agar bisa memberikan manfaat kepada ibu-ibu yang lain. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, kita tutup halaqah kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.